That's like, I don't know. Is this like a thing that you can do with your psychologist? Like to joke around like this? I don't think so. But like we're cool. So Tahu pertanyaannya. okay. So this is my psychologist yang mana udah. Kenapa kalau ketemu aku pertama pasti ketawa dulu? Mestinya kalau ketemu psikologis kan? Cause you make me happy. You remind me to be happy. I don't know what to tell. Kayak Mbak Rena ini adalah yang inspired me to create this YouTube channel. Remember the first YouTube channel? Hadiah. Hadiah. Hadiah ulang tahun dan hadiah karena hasil labku bagus. So aku kayak tersanjung gitu diminta. Kok mintanya YouTube channel aku gitu kayak. And that kind of like. It's annoying in a way karena kayak Mbak Rena tuh ngingetin poin-poin yang benar, tapi Ratri tuh kayak denying it for a long time. Jadi itu kayak annoying banget tuh, kind of like dipaksa lihat ini loh Ratri, kamu harusnya kayak gitu loh. Dan jawabannya? Jawabannya mana? Nah, Bisa kan? bisa nih. Jadinya gitu. Ingin mematahkan antara asumsi dan fakta. Ingin mematahkan antara asumsi dan Asumsimu nggak bisa, faktanya kalau udah itu fakta. Mbak Rena kan kemarin sebenarnya secara casual gitu itu sempat cerita bahwa Mbak Rena lagi ikut pelatihan A. Terus secara casual bilangnya kayak, iya bayangin deh nanti kalau misalkan aku bisa ini nanti berapa banyak orang akan bisa aku bantu. Terus dampaknya gitu. Dan antara bantu orang juga itu juga sebenarnya bisa bantu diri aku sendiri. You might don't feel like it, tapi kayak buat Ratri itu kayak that's inspiring. Terus jadi ada kenapa ada di sini sekarang? Kenapa tanya kenapa Marina begitu ya? Kenapa sih Marina begitu? Why? Kenapanya malah justru Mbak Rena kepikiran nih kenapa ya? Kenapa coba? Ya yang Mbak Rena bayangin, yang pertama sih upgrade ilmu itu menurut Mbak Rena penting. Karena kan tiap tahun, tiap saat pendekatan psikoterapi dan lain sebagainya itu kan berubah-berubah ya. Cara pendekatannya berubah-berubah. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak Rena merasa bahwa ya setiap klien yang datang itu butuh untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik. Dan ya, ketika dia sudah datang dan mempercayakan problemnya kepada Mbak Rena, berarti itu ada goals, ada hal yang harus kita sama-sama sepakati untuk capai itu gitu ya. Dan itulah kenapa Mbak Rena bilang, ya kenapa nggak kita Mbak Rena belajar sesuatu, coba kita transfer dengan cara yang sederhana supaya bisa bantu banyak orang ya. Sederhana kayak nengok kiri, nengok kanan, itu yang bantu dia siapa. Meskipun di luar sana mungkin dia punya terapis atau punya keluarga yang lain, tapi ketika dia sudah datang kepada kita, kenapa nggak kita kasih yang paling baik? Ya sesederhana itu aja sih sebenarnya. Dan ya Mbak Nena baru nanya why ya, tapi ketika kita udah bisa bantu orang, ya rasanya ikut bahagia aja. So you saying that kalau cara bantu orang itu berdampak ke diri sendiri kita happy. Tapi kenapa harus kita? Orang lain bisa loh nggak peduli, kenapa kita yang peduli? Ya mungkin itu gini, itu cara pandang yang perlu kita jawab sendiri. Itu yang Mbak Nena bilang, ini sepertinya apa sih ya, pesan rahasia, pesan semesta atau pesan apa gitu ya, yang logikanya nggak nyampe ya. Kita ngasih sesuatu, kita udah ngeluarin sesuatu, kok kita yang bahagia? Berarti kan letak kebahagiaan nggak cuma ketika sesuatu berkurang dari kita, dapat sesuatu bertambah dari kita ya, malah justru ketika kita melakukan sesuatu, kita ngasih sesuatu, kok seajaib itu kita bisa bahagia. Ya berarti kan ketika kita memberi sesuatu, ada reaksi kimia yang disebut dopamin itu yang bikin kita juga merasa bahagia. Jadi ya ketika kita memberikan sesuatu pada seseorang gitu ya, itu ada sesuatu yang berkurang kan dari kita, waktu kita, biaya kita, energi gitu ya. Mungkin itu yang disebut dengan passion kali ya. Mungkin itu yang disebut dengan kesukaan, itu yang disebut dengan panggilan hati. Honestly, this real deal itu kayak inspiring for me to like I'm not alone, like oh I'm not
the only one who feel like that gitu. Kayak it helps me to move forward, and I'm hoping sharing this kayak exposing you itu kayak jadi bisa inspirasi orang lain juga gitu. Karena kayak first of all you have that knowledge, you have that power, but also you have a lot of people expect to see perfection in you. How do you feel about that? Ini pertanyaan yang sulit karena sesuatu yang nggak pernah Marina bayangkan, tapi ya ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol, yaitu pikiran, perbuatan, perkataan orang lain tentang kita. Dan yang bisa kita kontrol adalah pikiran, perbuatan, dan perkataan kita kepada diri kita sendiri. Dan yang memang ketika profesi psikolog itu kan seseorang yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan, ya memperbaiki montirnya, memperbaiki masalah-masalah mental. Kemudian dia kok ngerasa marah, kok dia ngerasa sedih, kok dia ngerasa insecure. Ya justru ketika dia mempelajari ilmu kejiwaan atau ilmu tentang psikologis gitu, dia jadi justru orang yang paling pertama paling tahu bahwa oh aku sedang marah, karena aku tahu aku sedang marah. Reaksi yang terbaik yang diberikan apa? Oh aku sedih, kenapa aku sedih? Aku tahu reaksi yang harus kulakukan ketika sedih. Aku insecure, kenapa aku insecure? Jadi sebenarnya kan bukan berarti nggak boleh ngerasain itu ya. Mungkin kayak analogi ketika kita ngopi tadi itu tentang tukang pijat gitu ya. Bahwa ketika tukang pijat ngerasain dia seleo atau dia pegel, dia hanya lebih tahu aja di mana bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Tapi bukan berarti dia terbebas dari rasa sakit. Jadi kalau misalkan ekspektasi orang bahwa oh psikolog itu harusnya sih dia nggak bisa marah, harusnya dia sabar, harusnya ya mungkin itu ekspektasi yang ketinggian kali ya. Dia lupa bahwa ya psikolog adalah profesi dan yang pelakunya adalah manusia biasa kan gitu. Cuma bedanya karena memang dia mempelajari tentang ilmu kejiwaan gitu ya. Jadi rasa dia jadi punya lebih pengetahuan tentang itu. Anyway, kenapa jadi serius gini? This is funny. So basically, let's just expose this. Basically, we recorded something earlier, like 20 minutes, and then it wasn't recorded. So, my fault, my brain. So then, we're trying to re-record this and it didn't work. Hari ini, pengen nge-expose Mbak Nena itu, ya oke, mungkin ada beberapa templated questions yang tadi dijawab berulang-ulang pas waktu kita ngobrol, pas di sana di sini, and then like honestly right now aku cuma pengen tuh kayak exposing you to public that like one, you're a human being too, but you're also a psychologist, you have that knowledge. Second, you are very inspiring, and I'm very honored that I can work with you dan kita kayak bisa develop program ke depannya gitu. Karena kayak kita I feel like we are on the same frequency in terms of like want to make changes. Dan aku kayak terharu aja sebenarnya gitu. Terus dari Mbak Nena aku bisa ketemu banyak orang juga yang sefrekuensi juga, dan kayak wow, kita bisa meracau energi apa sih, vibrasi ya, sama-sama frekuensinya gitu. Iya. So itu sih yang aku bangga banget gitu bisa ketemu Mbak Nena dan kayak Mbak Nena bisa sharing itu, dan I feel like mungkin ada ketakutan atau kekhawatiran bahwa if we're talking like this without antara klien dan psikolog itu kayak bisa losing I don't know namanya bias sih kalau bias ya. Tapi kalau misalkan we trying to maintain that and that should be fine gitu ya. Jadi itu yang but we want to work together towards something bigger. Itu yang sebenarnya pengen aku expose. Kenapa makanya tadi udah mana di sini terus nggak record, sedih banget. Badannya juga pengen tahu dari Ratu itu kayak apa sih yang bikin klien in general dia berani untuk datang ke terapis, ke psikolog untuk membuka dirinya, untuk meluangkan waktu untuk ketemu lagi tuh sama lukanya gitu. Yang jadi sumber kekuatannya dia apa sih? Ya kembali kita ngomongin ekspektasi gitu ya. Apa sih ekspektasi mereka tuh untuk bisa datang gitu loh, kalau anggaplah stranger ya, orang asing gitu ya, untuk bisa membuka itu. Dua gantian. Kok jadi aku sih yang ditanya? Waktu itu kan berat ya, karena cari
cari psikolog yang tepat, terapis yang tepat itu nggak mudah gitu di Indonesia di sini. Akhirnya, tapi drive-nya motivasinya cuma satu sih, nggak mau ngerasa kayak gitu lagi. Dan sebenarnya sekarang setelah dan cuma pengen keluar dari situasi itu aja gimana caranya gitu. Dan aku nggak ngerti karena waktu itu rasanya tuh kayak di kabut gitu. Terus ada orang yang bilang you know we care about you, we love you, but like I don't see that. What something is wrong. Jadi kayak gimana sih caranya keluar di sini gitu. Trying to seek help tapi susah gitu. Begitu yang ketemu Mariana langsung kayak wow, this is kesempatan yang bagus, ketemu psikolog yang cocok gitu kan, psikolog juga cocok-cocokan juga gitu. Cocok karena kayak wow, full time, ambisinya gede banget untuk sembuh waktu itu, untuk feeling better langsung kuliah. And itu sebenarnya, dan sekarang begitunya itu lebih aware, lebih sadar, lebih mawas tentang kesehatan mental tuh ngelihat orang lain terluka atau punya the same feelings, it's like how can I help? Because I don't want you to feel or to go through what I went through. You know what I mean? Menarik. Jadi gini, kadang-kadang Mariana juga lupa ya, dan Mariana nggak bermaksud untuk mengungkit sesi waktu itu, tapi Mariana lupa. Tapi rata-rata orang datang dengan yang situasi yang Ratri gambarkan itu kan pengen mati, ya nggak sih? Nanti sendiri bilang aku hanya ingin keluar dari situasi itu. Sebenarnya kan poin itu yang sebenarnya kita cari bareng-bareng. Makasih banget loh Mbak. Ya, bingung. Semampunya. Nanti mana jawab sama sebenarnya semampunya. Jadi kita kayak punya beban gitu kan menjawabnya. Kita kayak